melaksanakannya seorang salik atau orang yang sedang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah, baik ibadah sunnah maupun ibadah fardu dengan berjamaah maupun munfarid, baik salat maupun zikrullah, baik qiyamul lail, sedekah dan juga tadarus Quran. Sama-sama untuk mengharapkan rahmat dan ridho Allah. Salah satu upaya untuk mendapatkan ridho Allah adalah ini ya. Wa yanwiya, dan hendaknya berniat itu salik. Siapa itu salik? Ya kita sekalian ya. Karena kita sedang menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setiap kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat itu berhak untuk disebut sebagai salik. Wa yanwiya, dan hendaknya berniat itu salik bijami'il mubahati, atas pelaksanaan seluruh hal-hal yang dimubahkan, hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang termasuk a'radul basyariyah bagi para kangjeng Nabi. Bagi kita manusia biasa bagaimana, apalagi kita ya, kangjeng Nabi aja memiliki sifat a'radul basyariyah berupa hal al-mubahah, apalagi kita. Al-mubahah itu apa contohnya? Seperti barusan saya minum ya, ini kan al-mubahat. Walaupun minum itu adalah hal-hal yang dijaizkan, dimubahkan, dibolehkan, namun kalau seandainya kita berniat untuk, seperti barusan saya niat untuk melancarkan pengajian, itu termasuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau sekedar keselaknya buru-buru minum, itu nggak ada nilai keridhaan Allah ya. Kalau hanya sekedar menghilangkan keselak. Tapi kalau untuk melancarkan ibadah, kemudian melancarkan pembicaraan di dalam taklim, juga menyehatkan badan kita sebagai segar dalam menghadapi menjalankan aktivitas ibadah, itu subhanallah sangat besar keridhaan Allah terhadap hal-hal yang sepele barusan, walaupun niatnya karena Allah, maka itu dinilai ibadah kepada Allah ya. Baik minum, makan, tidur, istirahat, kemudian ya kali-kali tadabbur alam lah gitu ya. Karena memang salah satu dari kebiasaan sufi atau kebiasaan orang-orang salik itu adalah rihlah sufiyah, tadabbur alam ya. Nggak ada wisata, nggak ada ya. Wisata mah cuma happy doang. Ini mah tadabbur alam. Dengan tafakur dan tadabbur alam, kita akan semakin mendalami akan kemahabesaran Allah. Subhanallah, itu air mancur luar biasa. Subhanallah, itu pantai bisa bergelombang begitu karena digerakkan oleh angin, dan angin adalah salah satu tentaranya Allah. Melihat pohon-pohon, subhanallah, melihat itu subhanallah, melihat ini subhanallah. Karena niatnya hendak tadabbur alam, tafakur alam, maka di hadapan Allah itu sedang beribadah. Sekalipun fisiknya jalan-jalan, fisiknya ke pantai, fisiknya ke gunung, fisiknya ke hutan dan lain sebagainya, namun karena niatnya karena Allah, maka jadilah apa yang dilaksanakan beribadah. Nah, juga sebaliknya, walaupun ini kelihatannya beribadah, taklim, tapi kalau niatnya selain daripada beribadah kepada Allah, maka sia-sia. Mana contohnya? Saya ngaji itu karena malu sama tetangga. Masa tetangga rajin udah begitu sepuh rajin, sementara saya masih muda tidak ke masjid? Malu dan nggak ada, jadi mah nggak ada ya, nggak ada kayak gitu. Nah, kalau bukan segala sesuatu yang selain Allah, maka itu nilai sia-sia di hadapan Allah ya.
Kalau ada satu saja, misal dulu pernah dipertanyakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Mansur kepada Syekh Wahbah Az-Zuhaili ketika beliau berkunjung ke Jakarta, Indonesia. Kata penerjemahnya, wahai Tuan Syekh, bagaimana kalau seseorang beribadah, katakanlah bersedekah, niatnya untuk supaya cepat laku apa yang dia inginkan, tapi di samping itu ada niat karena Allahnya, walaupun cuma beberapa persen. Apa jawaban Syekh Wahbah? Subhanallah, itu bagus nak, katanya. Itu adalah bagian dari beribadah, bagian ikhlas kepada Allah, walaupun tingkatannya wallahu a'lam. Bisa tingkatan yang pertama itu niat karena rahmat dan ridho Allah. Ini yang paling puncak. Di dalam beribadah, niat karena Allah hanya untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Dia tidak memikirkan hal-hal sisi duniawi, hal-hal sisi ukhrawi. Jangankan ukhrawi, dunia saja tidak dia pikirkan. Yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sisi ukhrawi, namun ada pula dikaitkan dengan niat karena Allah. Kenapa? Misalnya putra saya misalkan, kalau seandainya tidak beribadah nanti gak bisa masuk surga dong. Saya beribadah biar masuk surga. Namanya juga anak kecil ya, nggak apa-apa. Tapi di samping niat supaya masuk surga, ada Allahnya, niat karena Allah. Bisa jadi itu tingkatan yang kedua katanya. Yang kedua itu ada dua macam. Ingin masuk surga juga ingin terhindar dari api neraka. Kan itu selevel ya, surga dan neraka itu selevel. Surga memang itu adalah ukhrawi, dan neraka pun ukhrawi. Wajar kalau seandainya seseorang takut kepada neraka, dan juga wajar kalau seandainya seseorang ingin masuk ke dalam surga. Nah, ingin masuk ke dalam surga itu tingkatan abidin, orang yang ahli ibadah itu nanti masuknya akan ke dalam surga. Tapi kalau arifin yang beribadah semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan surga, karena surga itu selevel dengan kita. Dari apanya sisi selevelannya? Dari sisi penciptaannya. Allah menciptakan kita pun Allah menciptakan surga. Di sisi lain Allah menciptakan neraka. Sama nggak sisi penciptaannya kita dengan neraka? Sama nggak kita dari sisi penciptaan dengan surga? Sama. Lalu kenapa kita mengharapkan surga? Bukan mengharapkan yang memiliki surga, bukannya takut kepada yang memiliki neraka. Itu kan itu levelnya lebih tinggi. Jadi kalaupun toh seandainya sudah arif billah, bukan berarti dia menyepelekan kesempurnaan ibadah, bukan. Justru karena Allah sang pemberi segala-galanya, yang menciptakan segala-galanya, yang memberikan kehidupan, yang memberikan ilmu pengetahuan, maka dengan perasaan malu dia, seandainya kalau saya hanya sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum, gajlang, memang sholat mah sholat, tapi itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tapi kalau seandainya niatnya karena rahmat dan ridho Allah, subhanallah, sebelum adzan dia sudah siap-siap wudu. Wudunya pun dengan sempurna, 3 kali basuhan dan kanan didahulukan, berarti kan mengutamakan kesunahan. Kemudian segala sunnah-sunnah di dalam wudu diterapkan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena-Mu ya Allah. Kemudian setiap gerakan dia menggunakan wudu. Kemudian wudunya pun dengan sangat sempurna, sesempurna yang dia ketahui. Yang jari-jari di selahnya dikosok-kosok tangan dan kaki, tersempurna. Kemudian dia berangkat ke masjid santai aja, pelan-pelan gitu ya. Tidak seperti saya, waduh udah ada nih, wah, atau merentah khusyuk gitu ya. Dari pembicaranya juga. Kemudian ketika sedang berjalan menuju masjid,
lisannya tidak berhenti untuk berzikir kepada Allah. Dan ketika datang ke masjid, dia melaksanakan tahiyatul masjid, melaksanakan sunat-sunat yang lainnya, melaksanakan zikrullah, salawat. Karena memang azan belum berkumandang. Kok azan belum berkumandang dia sudah datang ke masjid? Itulah orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Contoh kecil, di dalam keluarga ada ayah, istri, dan anak lah. Si ayah sedang cuci motor. Kata sang kakak, ya biar sama AA aja ya. AA lagi nggak ada kerjaan, insya Allah biar sehat ya. Si ayah tentu memberikan lapelnya kan. Tapi nyuci motornya itu diperintah nggak sama si ayah? Tidak, karena ingin mendapatkan kasih sayang, perhatian yang lebih dari ayah. Beda dengan si adik. Teteh sini bantuin mamah yuk ngisik bawang misalkan. Si mamahnya udah sibuk gitu ya nyiapin makanan, sementara adiknya asik aja nonton TV. Udah berkali-kali, ayo nak, nanti mama kasih donat. Baru dia datang. Dia membantu itu untuk mendapatkan perhatian ibu atau mendapatkan donat? Donat. Walaupun buat anak kecil mah sah-sah saja ya, sah-sah saja begitu. Tapi disinilah tingkat kedewasaan sang kakak melebihi sang adik. Kenapa? Sama-sama melakukan pekerjaan, tapi bedanya kalau sang kakak dia melakukan pekerjaan tanpa disuruh, hanya untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian ayahnya. Sementara adiknya karena memang wajarlah belum dewasa, dia melaksanakan perintah ibunya setelah berulang kali dipanggil dengan mengatakan nanti atuh mah, nanti sabar gitu. Dan ujung-ujungnya ingin dikasih donat sebagai hadiahnya ya. Kita ingin menjadi sang adik atau sang kakak? Sang kakak sudah pasti ya. Dan itu dia di dalam term ilmu tasawuf dinamakan sebagai mencari keridhaan Allah, liridhoi mardotillah, untuk mencari rahmat dan ridho Allah. Rahmat dan ridho Allah ini jarang dibahas. Nah, Bapak mungkin kemarin ya bulan suci Ramadan ada 2 hadis yang paling terkenal. Apa itu? Man soma Ramadana. Satu lagi hadis yang nomor 38-nya, man qoma Ramadana. Sama redaksinya, cuma beda ibarat soma dan koma. Kalau soma, barang siapa yang melakukan saum. Kalau koma, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail. Jadi siangnya siam, malamnya qiyam. Man soma Ramadana. Banyak para dai, para mubaligh, para duat ya, para khatib, para asatid yang menyatakan man shoma Ramadana, barang siapa yang melaksanakan saum di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban. Nah, wahtisaban ini diartikan secara umum, entah karena sudah umum atau karena dia tidak berusaha menggali apa itu makna ihtisaban. Dengan melafazkan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Sering mendengar kayak gitu? Sering ya? Saya pun dari mulai kecil sampai kemarin ketika sudah hampir selesai kuliah, itu saja yang diperdengarkan. Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Bahkan ada yang kepleset tuh. Man, karena zaman tahun 95-an mah yang terkenal itu siapa? Sepak bola dari Brazil, Maradona tuh ya. Man soma Maradona iman. Bukan nggak disengaja, bukan, karena kepleset lidah. Mungkin kemarin dia nonton Maradona, terbayang tuh Maradona gitu.
Pas membacakan hadis, man soma harusnya Ramadana, ini Maradona. Atau kemudian ketawa itu pada mustamiyah yang paham, yang 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 kurang senang lepak bola mah biasa-biasa aja gitu. Nah, di dalam term tasawuf bahwa fahala itu hanya sekedar wasilah, wabtaghu ilaihil wasilah. Di dalam Al-Quran mintakan, carilah olehmu wasilah yang menghantarkan dirimu kepada hadratil ilahiyah, wa isolihim ilal hadratil ila hadratil ilahiyah, dan mengusulkan mereka ke hadirat Allah. Ya, subhanallah. Apa itu yang mengusulkan ke hadirat Allah? Bisa dengan amal, bisa dengan doa seseorang yang memiliki kedudukan di hadapan Allah, entah itu nabi, kalau sekarang udah nggak ada, entah itu wali, entah itu orang tua, entah itu orang-orang soleh dan lain sebagainya. Itu kan perantara. Nah, yang menjadikan sesuatu tujuan, Bapak kalau seandainya ke Cilengsi misalkan ya, ke Cilengsi, memang wasilahnya bisa naik motor, bisa naik angkot, bisa naik mobil dan lain sebagainya. Berjalannya atau menujunya Bapak ke Cilengsi menjadi masalah tidak? Kalau seandainya saya mah senang naik sepeda, bermasalah tidak kalau naik sepeda? Ya, ada yang bermasalah, yang tidak. Baik, bagaimana kalau naik motor? Tidak masalah. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita harus hadir jam 11 tepat, ternyata Bapak hadirnya ba'da zuhur. Bermasalah nggak kira-kira? Bermasalah. Kenapa? Tujuannya tidak tercapai. Hanya wasilahnya aja. Udah keren-keren kita naik mobil pribadi. Wah, udah dicuci segala macam. Yang tadinya harus jam 11 ternyata datangnya jam 1. Atau kemarin ketinggalan ya. Seperti halnya kemarin saya mendapat undangan pernikahan di gedung, biasa aja pakai motor, untung dekat gitu ya. Undangan sampai duhur, datang jam 11. Kirain jam 11, cukuplah kali. Agak terakhir juga nggak apa-apa. Pas datang, orang-orang pada ketawa. Kenapa? Hehehe, nasinya udah kehabisan gitu. Jam setengah 11 aja udah habis, katanya apalagi Pak Kodar katanya datang jam 11. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hanya mendapatkan kebahagiaan dari tuan rumah saja, dan memang gedungnya bersebelahan dengan masjid. Alhamdulillah bisa berjamaah duhur gitu ya, bareng sama istri, bareng sama tetangga gitu ya. Nah, kan orang-orang udah pada keren itu naik mobil. Tapi sekeren-kerennya orang naik mobil, ternyata dilihat dari wajahnya, rautnya merasa kekecewaan ya gitu. Nah, itu sama halnya dengan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah kita ibadahnya seperti apa, atau melakukan ibadah yang luar biasa, melakukan ibadah yang biasa-biasa saja, atau bahkan yang sekali-kali biasa, sekali-kali luar biasa. Yang menjadi tujuannya apa? Kalau kita ibadah, ada yang beribadah melalui sholat, ada yang melalui qiyamul lail, ada yang melalui sedekah, ada yang melalui qiraatul Quran, ada yang melalui zikrullah, ada yang melalui segala macam ibadah. Tujuannya kepada siapa? Tujuannya kepada Allah. Kalau Allahnya sampai, udah tidak harus memikirkan kendaraannya apa, wasilahnya apa. Yang penting rahmat dan ridho Allah tercapai. Setuju Bapak-bapak? Setuju ya? Baik. Wayanwi, dan hendaknya dia berniat bijamil mubahati, dengan seluruh amalan-amalan yang mubah, khairan, itu sebagai suatu kebaikan, liyuthaba,
supaya ia mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Liyuthaba itu makna aslinya adalah untuk mendapatkan pahala. Tapi ya saya maknai dengan untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Kenapa? Rahmat dengan pahala kira-kira tinggian mana makomnya? Wah, luar biasa. Rahmat atau ya? Rahmat Allah ya. Liyuthaba 'ala dzalika, supaya mendapatkan rahmat atas perbuatan mubah tersebut. Sehari-hari kita melaksanakan mubah, tapi ada satu mubah, ini beda ya, mubah orang Sunda dengan mubah bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu mubah itu adalah satu hal yang boleh dikerjakan, boleh tidak, tapi kalau seandainya tidak mengerjakan itu akan mendapatkan madarat, mafsadat. Maka karena itu mubah, karena itu dibolehkan, maka itu menjadikan suatu kebaikan bagi diri dan lingkungannya. Tapi kalau orang Sunda, mubah itu mubah itu dalam artian sayang banget gitu ya. Itu beda lagi, beda konotasi. Nggak usah dibahas, itu bahasa daerah. Kemudian dengan ada satu kemubahan yang luput dari perhatian orang. Apa itu? Qailulah. Qailulah itu apa? Tidur siang sesaat menjelang zuhur. Itu salah satu manfaat yang paling dahsyat daripada qailulah adalah dengan adanya melaksanakan qailulah, pertama kita melaksanakan sunnah Rasul, dan kedua secara otomatis tubuh ini akan menyetel, dalam artian mempersiapkan untuk bangun malam. Allahu Akbar. Bisa seperti itu ya. karena itu merupakan sunnah Rasulullah SAW, maka barang siapa yang melaksanakan sunnah qailullah, itu keberkahannya luar biasa. Jadi jangan semata-mata capek ya, geledah-geledah sekedar, jangan seperti itu. Segala sesuatu niatkan karena Allah dengan mengikuti sunnah Rasul, gitu ya. Kayak mandi nih ya. Saya alhamdulillah melihat ayah saya, kenapa ayah saya setiap subuh harus mandi gitu ya. Ternyata ya walaupun beda generasi ya, gurunya sama gitu. Gurunya Pangresa Abah gitu ya. Nah, bahkan amalan mandi subuh sebelum subuh ini, mandi sebelum subuh yang saya terima itu adalah harus diriadohi dengan puasa selama 40 hari. Alhamdulillah, tahdus minimah. Alhamdulillah saya bisa menjalankan sejak tahun berapa ya? Ya udah lama lah ya. Udah lama. Dan kalau seandainya lagi kemana gitu, ke Banten, kemana kan terkenal dinginnya itu ke Ciamas. Itu mah nggak sempat mandi saya karena emang udah dingin. Nah itu walaupun dingin, perasaan asar-aragan aja gitu ya, tidak enak karena serasa meninggalkan sesuatu yang sudah biasa saya laksanakan, kayak serasa bukan saya aja gitu ya. Karena udah terbiasa mandi mengikuti sunnah mursyid, maka sudah menjadi kebiasaan saja gitu ya. Dan kalau seandainya mandi subuh hanya mandi subuh aja ya, tidak ada niatnya, maka itu jadi biasa hanya untuk mendapatkan seger aja. Tapi kalau niat mandi untuk sunnah Rasul, atau untuk liraf'il hadasil akbari, yaitu keberkahannya luar biasa. Apatah lagi bagaimana saja, ini nggak apa-apa ya, ini udah senior semua. Bagaimana kalau seandainya tadi malam sudah berhubungan dengan istri, apakah mandinya 2 kali atau mandi 2 niat? 2 kali niat ya. Pertama sholat sunnah, mandi janabah, nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Karena itu adalah lafaz Allahnya, maka pengucapannya dalam hati saja.
Ya, dalam waktu saja. Sudah selesai mandi taubat, sudah selesai mandi janabat, dilanjutkan dengan mandi taubat. Nawaitul gusla lit taubati sunnatal lillahi ta'ala. Kalau tadi mah wajib, kalau ini mah sunnah. Apakah boleh? Boleh tuh ya. Nah, jangankan mandi taubat yang jarang-jarang dan tidak semua orang melaksanakan. Seandainya kita melaksanakan sholat puasa Ramadan bagi santri nih. Bagi santri yang sedang melaksanakan riyadhah puasa bertahun-tahun atau terbiasa melaksanakan saum Daud yang sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, udah terlaksana sekian tahun. Bagaimana ketika melaksanakan Ramadan, puasa di bulan Ramadan? Nah, sama saja niatnya. Niat nawaitu soma godin an ada ifadul syahri fadli syahri ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Setelah itu kita niat untuk melaksanakan saum Daud. Apakah boleh? Boleh. Ya. Kalau yang biasa-biasa mah dapat pahala 1, kalau yang melaksanakan saum Ramadan dan saum sunat maka pahalanya 2 gitu ya. Maka mandi pula sama, kalau sedang janabat ya mandi janabat dulu, setelah beres, setelah selesai dilanjutkan dengan mandi taubat gitu ya. Fayanwiya, kemudian dia berniat bin naumi, dengan tidur, fil qailulati, di dalam tidur qailulah, seperti tadi diutarakan. Qailulah itu adalah tidur sesaat menjelang zuhur, katakanlah jam 11 atau setengah 11, bisa 1 jam tidurnya, bisa setengah jam. Bahkan nih, mohon maaf tahdus bin Fahmula ya. Saya ketika di Situ Bondo habis pengajian rutinan gitu ya, alhamdulillah saya dulu di Asrama Tahfidz, pukul 10 itu selesai tidur, selesai pengajian gitu ya, dari mulai jam 8 sampai jam 10, karena jam subuh sampai 6 mandi pengajian sekolah madrasah dulu gitu ya. Jam 10 kan kamar tuh agak kecil gitu ya, diisi dengan 25 orang, otomatis yang tidur tuh buru-buru gantian, tidur tuh ngejejar itu. Saya mungkin ada 10 menit kali ya, saya sampai mimpi gitu ya, bangun lagi, sok silakan mau tidur nih, siapa nih? Oh sok aja Pak Kodar, Pak Dar, sok segantiannya, nanti saya nanti bagian kedua katanya. Saya Pak udah, saya mau udah baru juga 10 menit katanya. Benar, saya mau udah sampai mimpi gitunya, mimpi umum gitu ya. Nah kemudian orang-orang heran, kok bisa? Karena memang sudah kebiasaan, jadi seolah-olah tidur itu kualitasnya bukan kuantitasnya, bukan lamanya tapi kualitasnya. Habis itu ya ngaji pribadi aja, sendiri-sendiri. Saya nyari, biasanya kalau habis pengajian nyarinya di tempat musola, karena memang jarang digunakan musola itu kalau pukul 11. Saya di situ sama teman-teman, beberapa teman gitu ya, alhamdulillah. Fayanwiya, kemudian dia meniatkan bin naumi fil qailulati, dengan tidur qailulah menjelang zuhur, at-taqwa, sebagai persiapan. At-taqwa di sini bukan takut kepada Allah, bukan dalam artian ini bagaimana saya gula kalamnya ya. At-taqwa bukan bertakwa kepada Allah, bukan takut kepada, tapi at-taqwa di sini karena diawali dengan bin naumi fil qailulati, itu persiapan ala qiyamil laili, menjelang salat malam, untuk melaksanakan ibadah malam ya. Wa tanawala ba'dasyahawat, dan
menggapai sebagian hal yang diselerai, asyahawat, oleh syahwat, oleh hawa nafsu kita. Karena memang hawa nafsu itu bukan untuk dibunuh, tapi untuk dikendalikan. Karena itu merupakan salah satu dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan adanya hawa nafsu. Cuma hawa nafsu ini kalau seandainya dibiarkan, maka dia akan sebagaimana maunya saja. Karena innan nafsa la ammaratun bisu'i. Karena hawa nafsu ini menuntun kita kepada sesuatu yang negatif. Tapi kalau dilatih, maka nafsu ini akan menjadi tingkatan para nabi. Nafsunya adalah nafsu kamilah, mardiyah kamilah, nafsu yang sempurna, hanya untuk digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, gitu ya. Bahkan jangankan tingkatan nabi ya, tingkatan waliullah, seperti halnya Syekhuna Khalil Bangkalan. Kalau Syekhuna Khalil Bangkalan itu tidak tidur, jangankan Syekhuna Khalil ya. Saya dari awal, dari yang paling dekat dengan guru saya, Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, Riyadhah tidak tidur, itu tidak tidur siang dan malam 3,5 tahun. Abahnya Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad tidak tidur itu 7 tahun. Gurunya, yakni Syekh Khalil Bangkalan, itu tidak tidur selama 14 tahun. Kesananya lagi gurunya, sang maha guru, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tidak tidur sampai 25 tahun di Tegalan, Irak. Apa itu tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi ketentuan dari Rasulullah SAW? Kalau seandainya itu tidur mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah, maka diperkenankan. Bagaimana kalau sebaliknya? Saya mah tidak bisa, maka lebih baik tidur bagi saya. Aduh, ini banyak sekali yang ingin saya sampaikan.